Kebaikan yang kau lakukan itu akan dibalas mungkin bukan dari orang tersebut, tapi dari orang-orang lain di kemudian hari. Pada saat engkau susah, tiba-tiba ada orang lain yang akan menolongmu karena engkau dulu pernah menolong orang lain, pernah menolong hamba lain yang susah. Jadi jangan pernah kecewa pada saat kita berbuat baik, lalu kita ngerasa kenapa dia nggak balas kebaikan saya, kenapa dia begitu kepada saya. Tenang saja, kebaikanmu itu tidak pernah sia-sia. Allah sendiri yang janji kok semua kebaikan yang kau lakukan kembali untuk dirimu sendiri dan semua kejahatan yang kau lakukan kembali untuk dirimu sendiri. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kebaikan sebiji zarah Allah akan balas. Baik, hari ini mohon izin tema kita adalah mengenai berbuat baik membawa keberuntungan. Baik. Em, Sebelum Uma menyampaikan tentang berbagai macam perintah Allah dan Rasul-Nya agar kita senantiasa berbuat baik dalam setiap kondisi dan bagaimana perbuatan baik itu bisa mendatangkan keberuntungan dalam kehidupan kita, Uma mau cerita dulu cerita yang sudah pernah sebagian teman-teman dengar di Katupat. Bagaimana semuanya menjadi sangat ajaib dan Uma merasa Uma sangat beruntung dan Allah berikan banyak sekali kemudahan. Beberapa eh, minggu yang lalu Uma sempat bercerita bahwa 3 bulan yang lalu ketika Ibu Uma pergi haji dan Uma berangkat haji dan Ibu Uma mendapatkan serangan jantung, semuanya serba cepat, serba mendadak, tapi semuanya serba mudah dan sampai hari ini Ibu Uma sembuh, sehat dan seperti sedia kala. Orang yang sudah terkena serangan jantung sudah berhenti nafas. Kejadian pada saat itu di Mekah begitu ajaib ya. Singkat cerita yang mungkin baru pernah dengar ceritanya, Uma ceritakan sedikit. Ibu Uma serangan jantung. Pada saat serangan jantung itu bertepatan dokter datang ke kamar. Pada saat dokter datang bertepatan pula ada kursi roda di depan kamar. Nggak tahu siapa yang taruh kursi rodanya. Tiba-tiba ada kursi roda di situ sehingga Ibu Uma yang sudah tidak bernafas itu diletakkan di kursi roda. Siapa yang taruh kursi rodanya? Allah. Siapa yang panggil dokter tiba-tiba bertepatan dengan Ibu Uma serangan jantung? Allah. Kemudian ternyata rumah sakitnya berada di bawah kamar kami, naik lift sekali. Siapa yang taruh rumah sakitnya di bawah kamar kami adalah Allah. Kalau rumah sakitnya jauh, pada saat itu jemaah haji jutaan orang, dan pada saat itu macet, susah cari kendaraan. Kalau rumah sakitnya jauh, Uma sudah menghabiskan mungkin berbelas-belas menit, di mana orang yang serangan jantung, kalau di atas 7 menit itu tidak terselamatkan, teman-teman semua. Jadi siapa yang meletakkan rumah sakit itu ada di bawah kamar hotel kami, itu Allah. Ibu Uma di rumah sakit di ICU 11 hari dengan ventilator, sudah siap-siap mau dipindahkan ke rumah sakit yang lain untuk dibolongi lehernya, untuk dilakukan pembolongan leher atau tracheostomy, karena dokter mengatakan penyakit ini sudah sangat parah dan penyakit yang sangat berat. Tiba-tiba di hari itu pula, di hari ke-11 dokter tiba-tiba bilang nggak jadi dan tiba-tiba boleh pulang. Siapa yang buat Ibu Uma bisa pulang? Allah. Siapa yang buat Ibu Uma sampai hari ini sembuh seperti sedia kala? Allah. Nah, kejadian ini, teman-teman semua, Uma nggak sadar sampai seorang teman mengatakan, Oki, sadarkah kamu begitu banyak keajaiban dan kemudahan yang Allah berikan kepada kamu dan ibu kamu? Siapa yang membuat semua skenario ini begitu terlihat mudah dan tiba-tiba sakit dan tiba-tiba bisa sembuh? Sadarkah mungkin ada kebaikan-kebaikan yang pernah kamu lakukan sebelum-sebelumnya, yang mana kebaikan-kebaikan itulah yang mendatangkan keberuntungan, mendatangkan kemudahan kepada kamu dan keluarga sehingga ibu kamu sehat seperti sedia kala. Maksud Uma bercerita seperti ini adalah bukan bermaksud untuk ria, Uma banyak melakukan amal-amal soleh, enggak teman-teman semua. Namun semata-mata Uma ingin beritahu bahwa teman Uma itu bercerita mungkin ini disebabkan ceramahmu, mungkin ini disebabkan apa yang pernah kamu lakukan di hari-hari terdahulu yang membuat saat ini ketika kamu berdoa Allah kabulkan doa-doamu dan Allah mudahkan pada saat kamu dalam keadaan yang sangat susah. Jadi, sesuai dengan tema pada hari ini, berbuat baik maka engkau akan mengalami kehidupan yang penuh dengan keberuntungan dan kemudahan. Uma akan mulai hari ini dengan surah An-Nahl ayat 128. An-Nahl ayat 128, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Dalam surah An-Nahl ayat 128, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik.
Allah tidak pernah meninggalkan orang-orang yang bertakwa, dan Allah tidak akan pernah meninggalkan orang-orang yang berbuat baik. Allah nggak akan pernah membuat dia sendiri, Allah nggak akan pernah membuat dia ketakutan, Allah nggak akan pernah membuat dia sedih berlama-lama. Allah akan terus membersamai dirinya. Ini janji Allah. Coba kita lihat teman-teman sekalian, Allah katakan Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa dan yang berbuat baik. Allah akan memberikan pertolongannya, Allah akan memberikan taufiknya, Allah akan memberikan petunjuknya dalam keadaan apapun. Bahkan dalam keadaanmu yang sangat sulit, bahkan dalam keadaan yang sangat tidak mungkin bisa mendapatkan pertolongan dari siapapun, Allah akan tiba-tiba mendatangkan pertolongannya bagi kalian atau bagi kita yang salah satunya berbuat baik. Maka jangan sekali-kali kita meremehkan perbuatan-perbuatan baik kita dalam kehidupan kita ini, teman-teman semua. Perbuatan baik itu apa saja sih? Perbuatan baik itu apa saja? Semuanya. Bahkan perbuatan baik itu juga ketika engkau tersenyum dengan saudaramu, itu juga adalah sebuah perbuatan baik. Mau cerita lagi, izin. Sebelum Uma sampaikan lagi ayat-ayat ataupun hadis ataupun kisah-kisah. Ini kejadian di Mekah juga, kejadian di Umroh. Sebagian teman-teman juga pernah dengar cerita ini. Ketika berangkat umroh, Uma mohon izin cerita pada teman-teman semua. Uma agak kesulitan untuk mengaji karena orang-orang pada minta foto. Satu-satunya kegiatan yang orang-orang nggak minta foto adalah ketika Uma sholat, nggak ada yang nyolek untuk foto ya. Tapi ketika salam assalamualaikum assalamualaikum pada minta foto lagi. Ketika mau buka Quran, orang-orang Indonesia khususnya pada minta foto lagi. Sampai Uma berencana sebenarnya umur itu pengen khatam Quran tapi nggak tercapai sama sekali, nggak bisa sama sekali. Sampai sudah mau pulang ke Indonesia, ini kejadian umroh tahun lalu ya. Uma tanya sama Ibu Uma ikut umroh pada masa itu. Uma sedih karena merasa nggak bisa baca Quran selama umroh. Ibu Uma mengatakan, Oki, bukankah foto-foto itu adalah menyenangkan hati orang? Mungkin menurutmu foto-foto itu hal yang sepele, cuman senyum beberapa detik, tapi mungkin bagi orang itu sesuatu yang besar, sesuatu yang bisa membahagiakan dia. Mungkin bagimu senyum atau foto itu sesuatu yang remeh, yang kecil, tapi bagi orang mungkin itu sesuatu yang besar, yang dengan itu dia bahagia, dengan dia bahagia dia mendoakanmu, dan dengan doa dia itulah kemudian kau mendapatkan keselamatan dalam kehidupanmu. Jadi Buma mengatakan mungkin Allah takdirkan memang dalam kali ini umrohnya Oki itu ibadahnya adalah foto-foto, kata ibunya Uma. Jadi teman-teman semua, dalam kehidupan kita kadang-kadang kita ngerasa perbuatan kita itu kecil, perbuatan kita itu sepele, tapi kita tidak pernah tahu bahwa mungkin saja kebaikan kita itu berkesan di hati setiap orang, dan dengan kebaikan kita itu, dia mendoakan kita, dan dengan doa dia itulah kita mendapatkan keselamatan. Mungkin seperti itu teman-teman semua. Jadi Rasulullah SAW juga mengingatkan kepada para sahabat-sahabatnya, pada kita semua, dalam hadis surat Abu Daud dan Tirmidzi, apa kata Rasulullah? Janganlah kalian itu meremehkan kebaikan sedikit pun, walau hanya berbicara kepada saudaramu dengan wajah yang tersenyum kepadanya. Amalan tersebut adalah bagian dari kebaikan. Jadi jangan kita berpikir, oh kita harus melakukan kebaikan yang berat-berat. Yang berat-berat bagus, tapi kadang-kadang kita lupa hal-hal yang remeh, yang menurut kita remeh, menurut kita kecil, itu besar di hadapan orang lain atau besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasul katakan jangan pernah engkau meremehkan kebaikan sekecil apapun. Apapun yang engkau bisa lakukan, sekecil apapun itu, lakukan, karena kita nggak pernah tahu kebaikan yang mana yang berkesan di hati orang lain, teman-teman semua. Begitu ya, termasuk ya tadi cerita Uma yang tadi foto-foto tadi itu, teman-teman semua, kita nggak pernah tahu bahwa Uma juga nggak pernah tahu bahwa mungkin dari foto itu em, ya ada sesuatu yang berkesan di hati seseorang, dengan itu kemudian akhirnya mungkin itu kejadian seumur hidup sekali, mungkin ketemu sama Uma seumur hidup sekali, kan kita nggak pernah tahu teman-teman semua. Dan kemudian dari hatinya yang bahagia dan mendoakan, mungkin itu sebab doa-doa untuk ibunya Uma sampai ibu Uma sampai hari ini bisa sembuh, mungkin disebabkan doa dari orang-orang itu. Wallahu a'lam. Jadi Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada kita untuk tidak meremehkan kebaikan sekecil apapun yang kita bisa lakukan. Setiap kebaikan yang kita lakukan itu, baik maupun ucapan maupun perbuatan ya teman-teman semua. Mungkin menurut kita kecil gitu ya. Perbuatan misalnya kita hanya sekedar mengucapkan terima kasih ya Pak, misalnya bagi orang lain. Kemudian orang lain merasa, oh saya dihargai, Masya Allah. Kemudian dia merasa berkesan dengan
penghargaan kita atas ucapan terima kasih kita itu. Kemudian dia mendoakan untuk kita. Atau kemudian kalau kita minta maaf mungkin pada seseorang, saya minta maaf ya kalau ada kata-kata saya yang salah. Mungkin itu hal yang ringan, tapi kata maaf itu ternyata berkesan di hati setiap orang misalnya. Jadi jangan pernah kita meremehkan perbuatan atau perkataan baik sekecil apapun teman-teman semua. Ya, begitu pula teman-teman semua, lihatlah dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingatkan, ini buah ketika engkau di dalam otakmu itu terset untuk senantiasa berbuat baik. Kata Rasulullah, siapa yang menolong saudaranya dalam kebutuhannya, artinya dalam kebaikan, kau berikan kebaikanmu untuk saudaramu itu, maka Allah akan menolongnya dalam kebutuhannya. Kalau engkau bantu saudaramu, engkau berbuat baik kepada saudaramu, kepada hamba Allah lainnya, Allah akan berbuat baik kepadamu. Kadang-kadang teman-teman semua, kita ini berbuat baik pada orang lain. Namun kadang-kadang orang lain itu tidak membalas kebaikan kita. Kemudian kita rasa kecewa karena kita merasa kebaikan kita nggak dibalas. Untuk apa kita rasa kecewa teman-teman semua? Kata Allah Subhanahu wa taala, "In ahsantum ahsantum li anfusikum." Semua kebaikan yang kita lakukan kembali untuk diri kita sendiri, itu janji Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita berbuat baik pada seseorang dan seseorang itu tidak balas kita di saat itu, yakin mungkin bukan lewat dia yang membalas kebaikan kita, tapi yakinlah kebaikanmu itu tidak akan pernah sia-sia. Allah akan balas kebaikanmu itu lewat orang-orang lain, teman-teman semua. Kebaikan yang kau lakukan itu akan dibalas mungkin bukan dari orang tersebut, tapi dari orang-orang lain di kemudian hari. Pada saat engkau susah, tiba-tiba ada orang lain yang akan menolongmu karena engkau dulu pernah menolong orang lain, pernah menolong hamba lain yang susah. Jadi jangan pernah kecewa pada saat kita berbuat baik, lalu kita ngerasa kenapa dia nggak balas kebaikan saya, kenapa dia begitu kepada saya. Tenang saja, kebaikanmu itu tidak pernah sia-sia. Allah sendiri yang janji kok semua kebaikan yang kau lakukan kembali untuk dirimu sendiri dan semua kejahatan yang kau lakukan kembali untuk dirimu sendiri. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kebaikan sebiji zarah Allah akan balas. Jadi kalau kita menolong orang lain atau kita berbuat baik pada orang lain, bukan untuk orang lain sesungguhnya, tapi untuk diri kita sendiri. Kita sedang tolong diri kita sendiri. Ibaratnya setiap kali perbuatan baik yang kita lakukan, kita lagi nabung, teman-teman semua, nabung. Pada saat sewaktu-waktu diperlukan, tabungan itu istilahnya bisa kita gunakan. Artinya pada saat kita berbuat baik, belum terasa balasan-balasan kebaikannya. Namun satu hari nanti pada saat engkau susah, pada saat engkau merasa perlu pertolongan, tiba-tiba semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti cerita Uma di awal tadi, di mana ketika ibu Uma sakit, Uma menambahkan cerita sedikit. Ketika ibu Uma keluar dari ICU dan harus dibawa ke hotel, Uma harus rawat orang yang keluar dari ICU itu tidak mudah. Tiba-tiba ada dokter yang memberikan visit secara gratis dan ngajarin Uma gimana caranya nanganin orang yang keluar selepas dari ICU gratis. Tiba-tiba ada orang yang tiap hari buatin bubur, masak dari rumahnya di Mekah itu, buatin bubur untuk Ibu Uma karena orang dari ICU itu susah makan, nggak bisa sembarang makan. Dia tiba-tiba buatin setiap hari dan gratis teman-teman semua. Siapa yang kirim orang-orang ini? Siapa yang kirim dokter ini? Siapa yang kirim orang yang masak ini? Uma nggak minta, tiba-tiba Allah datangkan mereka-mereka untuk membantu, Masya Allah. Jadi, wallahu alam, kata teman Uma, sadarkah Oki, mungkin ini sebab dulu pernah berbuat baik pada seseorang, lalu sekarang Allah balas dengan datangnya orang-orang lain yang membantumu pada saat engkau sulit seperti ini. Sulit loh teman-teman semua tinggal di negara orang istilahnya pada saat ibu kita sakit, kita perlu bantuan orang, dan Masya Allah, mereka membantu dengan luar biasa. Jadi itu terjadi dalam kehidupan kita. Hari ini Uma ingin memotivasi teman-teman semua dalam setiap detik, dalam setiap pikiran kita, kita berpikir kita mau berbuat baik apa ya? Hari ini udah berbuat baik belum ya? Hari ini udah jadi orang yang berguna belum ya? Kata Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang itu orang yang bermanfaat untuk orang lain. Hari ini udah memberi manfaat belum ya? Lewat lisan, atau lewat harta, atau lewat perbuatan, atau lewat ilmu, atau lewat apapun. Udah belum ya? Kalau belum, harusnya ada rasa gelisah, teman-teman semua. Hal kecil, sekecil apapun, ya jangan meremehkan hal sekecil apapun. Sekedar di pesantren teman-teman ngelihat ada sampah yang ada di depan mata gitu ya, atau ada sendal-sendal berserakan, teman-teman rapiin. Orang-orang nggak lihat, teman-teman buang sampah atau orang-orang nggak lihat, teman-teman yang rapiin sendal, tapi Allah lihat. Dan kebaikan itu Allah balas. Dengan cara Allah akan menolong kehidupanmu pada saat kau susah satu hari nanti. Semua kebaikan itu ibarat tabungan yang kau nabung, 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 yang nanti akan dibalas oleh Allah nggak hanya di akhirat, tapi di dunia juga. Kata Rasulullah apa? Engkau mudahkan urusan orang lain, Allah mudahkan urusanmu itu. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau engkau menolong saudaramu, Allah pasti juga akan menolong
dalam urusanmu. Maka perbanyaklah kebaikan dan bantulah terus orang lain. Baik. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadits yang lain, hadis riwayat Bukhari Muslim? Wahai para wanita muslimah, kata Rasulullah, janganlah salah seorang di antara kalian meremehkan pemberian tetangganya, walaupun pemberiannya hanya kaki kambing. Maksudnya, kalau lagi masak, walaupun cuma masakannya sedikit, tapi kita mau berbagi, nah itu jangan diremehkan. Itu juga bagian dari amal soleh. Begitu kata Rasulullah SAW. Ya, baik. Teman-teman tahu bahkan itu berbuat baik ya. Bahkan baru niat aja itu juga mendapatkan pahala loh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah nih luar biasanya agama kita. Belum kita berbuat baik, baru niat nih, niat berbuat baik itu juga sudah dapat pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat kata Rasulullah SAW dalam hadis surat Bukhari Muslim. Jadi penting ya bagi kita tidak hanya melakukan kebaikan tapi juga setiap hari berniat, berazam, bertekad untuk selalu berbuat baik. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah mencatat berbagai macam kejelekan dan kebaikan, lalu Allah menjelaskannya. Barang siapa yang bertekad melakukan kebaikan, lantas belum terlaksana, maka Allah catat baginya satu kebaikan. Baru niat, belum terlaksana, Allah sudah catat satu kebaikan. Jika dia bertekad berbuat baik, lalu dia bisa melakukan kebaikan itu, maka Allah catat baginya 10 kebaikan hingga 700 kali lipat banyaknya. Jadi teman-teman yang baru berniat baik, baru dalam hati, hari ini kayaknya mau ngasih makanan deh buat teman saya yang itu misalnya. Tapi belum kesampaian, itu sudah dapat satu pahala. Terus teman-teman atau teman-teman bilang hari ini kayaknya mau traktir deh. Kalau bisa teman-teman traktir orang ya, memberi makan orang lain itu dapat rumah, dapat apa salah satu kamar di surga loh teman-teman sekalian ya. Kalau bisa ada rezeki teman-teman yang traktir, jangan melulu ditraktir. Memberi makan orang, mengenyangkan perut orang itu pahala besar di sisi Allah. Teman-teman niat, ya Allah, kayaknya hari ini aku pengen traktir satu, pahala sudah dicatat. Kalau dilakukan maka pahalanya 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Ya, jadi bertekad kebaikan teman-teman sudah dapat pahala. Beda kalau teman-teman berniat buruk. Teman-teman berniat buruk, berniat maksiat, gak dicatat dosanya oleh Allah SWT. Tapi kalau teman-teman lakukan dosa itu, maka dicatat satu dosa. Baiknya agama kita ini, Masya Allah, baiknya Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis surat Muslim? Barang siapa yang berdoa kepada Allah dengan jujur agar bisa mati syahid misalnya. Nih teman-teman kita di Gaza Palestina nih keadaannya sekarang. Masih luar biasa ya. Walaupun katanya gencatan senjata tapi masih ada serangan-serangan. Sesuai dengan hadis ini. Barang siapa yang berdoa kepada Allah dengan jujur agar bisa mati syahid. Walaupun dia akhirnya nggak mati syahid nih. Masih Allah kasih kehidupan. Maka Allah akan memberikannya kedudukan syahid. Ya, walaupun belum mati, tapi dia sudah berniat ingin mati syahid, tapi ternyata mati syahidnya bukan di medan perang misalnya, tapi mati syahidnya mungkin meninggal dunianya mungkin karena yang lain gitu. Tapi sudah dicatat oleh Allah pahala mati syahid. Dalam hadis riwayat Muslim dikatakan barang siapa yang berdoa kepada Allah dengan jujur agar bisa mati syahid, maka Allah akan memberikannya kedudukannya syahid walaupun dia matinya di atas ranjang misalnya, bukan karena apa-apa, bukan karena sebuah peperangan, bukan karena apa-apa, matinya karena suatu penyakit tertentu misalnya, tapi dia berniat mati syahid maka dia mendapatkan pahala mati syahid karena niatnya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ingatkan kita, tidaklah seseorang bertekad untuk bangun melaksanakan sholat malam, namun akhirnya dia ketiduran, namun Allah tetap mencatat pahala sholat malam untuknya dan tidurnya tadi dianggap sebagai sedekah untuknya. Jadi semua teman-teman di sini sebelum tidur niat bertekad untuk bangun sholat malam. Kalaupun kita kecapean, kita ketiduran, tetap Allah akan catat kita sudah melaksanakan sholat malam dan tidur kita dianggap sedekah untuk kita. Jadi tidur itu nggak hanya sekedar Bismika Allahumma amutu wa ahya, kita baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, Al-Mulk, tapi berniat ya Allah malam ini ya Allah aku niat ya Allah malam ini aku niat mau sholat malam. Teman-teman ketiduran tetap sudah dapat pahalanya. Kadang-kadang kalau yang perempuan-perempuan dapat haid ya menstruasi, kadang-kadang kita lupa tetap sholat ya nggak teman-teman semua. Seperti hari ini misalnya ya, umat tetap sholat gitu, lupa bahwa lagi berhalangan.
termasuk nih dapat nih, insya Allah dapat pahala ini ya. Maksudnya kita berniat untuk ibadah, tapi kemudian kita ternyata enggak, sudah dapat pahalanya. Jadi kalau teman-teman kembali lagi dalam hadis ini, jangan lupa sebelum tidur niat untuk bangun sholat malam. Karena kata Rasulullah, kalau engkau sudah niat, walaupun ketiduran tetap dapat pahalanya. Abu Darda berkata, barang siapa mendatangi ranjangnya, lantas dia berniat sholat malam, sayangnya tidur mengalahkannya, sehingga dia bangun sholat subuh, maka dia dicatat sebagai kebaikan apa yang ia niatkan. Gitu. Begitu pula kita nih sekarang nih teman-teman semua. Barang siapa yang bertekad melaksanakan sholat, puasa, haji, umroh, tapi kita terhalang melakukannya, misalnya, maka Allah mencatat apa yang ia niatkan. Jadi sekarang, walaupun belum pergi haji, misalnya di antara kita bertekad, sudah punya tekad, sudah punya niat mau pergi haji. Wallahu a'lam. Mungkin umur kita nggak sampai, misalnya, tapi Allah sudah catat apa yang kita niatkan. Gitu ya, teman-teman semua ya. Baik, kita lihat dulu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis surat Tirmidzi. Kata Rasulullah, dunia telah diberikan pada 4 orang. Orang pertama diberikan rezeki dan ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian orang ini bertakwa dengan harta tadi, dia menjalin hubungan dengan kerabatnya, dan dia pun tahu kewajiban yang dia mesti tunaikan kepada Allah. Ini sebaik-baik kedudukan. Orang kedua diberikan ilmu, tapi nggak diberikan harta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dia punya tekad yang kuat, punya niat yang kuat. Dia bilang, dia punya ilmu, tapi dia nggak punya harta. Dia bilang, seandainya aku punya harta, aku berniat ya Allah, aku akan beramal seperti si fulan itu ya Allah. Aku nggak punya harta banyak seperti dia. Tapi aku berniat ya Allah, aku bertekad ya Allah, aku akan bersedekah satu hari nanti ya Allah. Maka orang ini pun mendapatkan pahala yang dia niatkan, teman-teman semua. Pahalanya pun sama seperti orang yang pertama tadi. Uma kasih contoh sebelum Uma beritahu orang ketiga dan orang keempat. Biasanya setiap safari dakwah itu kan ada penggalangan dana. Dan ada orang-orang yang memberikan sedekah-sedekah dengan jumlah yang besar. Sebagian orang pengen memberikan sedekah dengan jumlah yang besar, tapi nggak punya uang sebesar itu misalnya. Teman-teman tahu orang ini pun mendapatkan apa yang dia niatkan. Pahalanya pun sama dengan orang yang pertama tadi. Allah catat niat itu teman-teman semua. Orang yang ketiga diberikan rezeki oleh Allah berupa harta, tapi tidak ada ilmu. Akhirnya apa? Dia menyanyiakan hartanya tanpa dasar ilmu. Dia nggak bertakwa dengan harta tadi pada Allah SWT. Dia nggak tahu kewajiban apa yang dia mesti lakukan kepada Allah. Punya harta aja tapi nggak punya ilmu. Orang ini adalah orang yang sejelek-jelek kedudukan. Punya harta tapi nggak ada ilmu. Jadi hartanya digunakan sembarangan misalnya. Tapi kalau punya ilmu, nggak punya harta, dia tahu bahwa dia bertekad harta ini digunakan di jalan Allah. Dapat pahala dia. Orang keempat, tidak diberikan harta oleh Allah dan tidak diberikan ilmu. Maka dia pun bilang begini, seandainya aku punya harta, aku akan foya-foya katanya. Sudahlah nggak punya ilmu, nggak punya harta. Orang ini mendapatkan apa yang dia niatkan. Dosanya pun sama seperti orang yang ketiga tadi. Artinya tentu saja orang yang paling baik adalah orang yang punya harta, punya ilmu. Namun kalaupun dia berilmu tapi nggak punya harta, tapi dia punya niat untuk sama seperti orang pertama, dia dapat pahala seperti orang yang pertama. Gitu ya teman-teman semua ya. Berikutnya yang ingin Umi jelaskan lagi untuk kita bersemangat dalam beramal saleh. Ketahuilah, setelah kita menjelaskan satu kebaikan, kebaikan apapun itu ya teman-teman semua, maka itu akan membuahkan kebaikan-kebaikan selanjutnya. Maka mulai aja dulu. Contoh sederhana. Teman-teman awalnya belum pakai jilbab, berhijrah pakai jilbab. Jilbab itu kan pintu pembuka, teman-teman akhirnya menuju ke kebaikan-kebaikan berikutnya, ya kan? Setelah pakai jilbab, oh jadi semangat mau ngafalin Quran. Setelah ngafalin Quran, oh jadi semangat mau belajar lagi, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Jadi buah dari amal kebaikan adalah kebaikan yang selanjutnya. Jadi seperti pintu pembuka kebaikan-kebaikan berikutnya. Sedangkan buah dari amalan kejelekan, setelah kita melakukan satu keburukan, adalah keburukan selanjutnya. Akan diikuti dengan kejelekan-kejelekan berikutnya. Begitu teman-teman semua. Teman-teman lihat dalam surah Al-Lail ayat 5-11 Allah Subhanahu wa taala ingatkan, adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik yaitu surga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Dan sebaliknya, adapun orang-orang yang bakhil yang merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala terbaik, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar. Apa maksudnya surah Al-Lail ayat 5-11 ini? Kata Allah, yang memberikan hartanya di jalan Allah dan yang bertakwa
dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, membenarkan adanya surga, maka Allah akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Sebaliknya, orang-orang yang bakhil, yang merasa dirinya cukup, yang sering mendustakan pahala terbaik, maka kelak kami menyiapkan jalan yang sukar. Apa maksudnya? Maka maksudnya di sini adalah barang siapa yang menunaikan hak Allah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, barang siapa yang membenarkan kalimat la ilaha illallah, barang siapa yang berbuat hal-hal baik, dia dimudahkan menuju ke surga. Sebaliknya siapa yang enggan menunaikan hak Allah, enggan beribadah kepada Allah, merasa cukup dengan apa yang dia peroleh, mendustakan kebaikan-kebaikan, maka dia akan masuk ke dalam neraka-nerakanya Allah. Maksudnya apa? Maksudnya balasan dari amalan kebaikan adalah kebaikan selanjutnya. Kalau engkau sudah beramal satu, maka Allah buka pintu-pintu kebaikan. Allah mudahkan engkau melakukan kebaikan-kebaikan berikutnya. Sedangkan balasan kejelekan adalah kejelekan-kejelekan selanjutnya. Kalau engkau sudah melakukan satu keburukan, maka mudah bagimu untuk melakukan keburukan-keburukan berikutnya, teman-teman semua. Amalan kebaikan yang paling utama itu apa? Amalan kebaikan, pintu pembuka kebaikan. Amalan kebaikan yang paling utama itu tauhid. Tauhid itu yang utama. Dari tauhid nanti engkau akan dibantu oleh Allah melakukan amalan-amalan kebaikan berikutnya. Apa sih tauhid? Mengesahkan Allah, tidak menjadikan satupun makhluk sebagai sekutu Allah, tidak menduakan Allah, tidak bersandar selain Allah. Dari tauhid ini akhirnya muncul berbagai kebaikan-kebaikan lainnya. Jadi tauhid kita ini adalah amal kebaikan yang paling utama yang harus kita punya. Dari tauhid nanti Allah bantu kita melakukan amal-amal kebaikan berikutnya. Nanti mau kasih contoh. Sedangkan kebalikannya, kerusakan maksiat yang paling parah itu syirik, menyekutukan Allah, teman-teman semua. Buah dari kebaikan tauhid memunculkan kebaikan lainnya, syirik memunculkan kerusakan-kerusakan lainnya. Ya, teman-teman lihat, perhatikan surah Ibrahim ayat 24 sampai 26. Apa kata Allah? Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh, cabangnya menjulang ke langit. Ini surah Ibrahim ayat 24 sampai 26 ya. Pohonnya itu memberikan buah pada setiap musim dengan izin Allah. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Dan perumpamaan kalimat buruk seperti pohon yang buruk yang telah dicabut dengan akar-akarnya dari permukaan bumi tidak dapat tegak sedikit pun. Ini maksudnya apa teman-teman semua? Jadi asal dari segala kebaikan adalah akidah atau tauhid seorang hamba, tauhid ya. Jadi Allah katakan, tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik. Tauhid, kalimat yang baik itu tauhid seperti pohon yang baik. Kalau tauhidnya sudah baik, akarnya teguh, cabangnya menjulang ke langit, pohon-pohonnya memberikan buah. Jadi maksudnya kalau tauhid kita sudah baik, kita mengesahkan Allah, kita yakin bahwa Allah yang menciptakan segala sesuatu, kita yakin bahwa Allah yang berkehendak, kita yakin bahwa segala sesuatu kita menyembah hanya kepada Allah. Itu kebaikan yang paling utama. Setelah itu nanti teman-teman semua, kalau tauhidnya sudah benar, maka amalan-amalan lainnya, sholat, puasa, sedekah, haji, dan amalan-amalan baiknya Allah bantu dan menjadi benar. Ya, coba bayangin ya, kalau kita beramal namun dicampuri tidak ikhlas. Tidak ikhlas, tidak karena Allah. Hanya mengharapkan pujian-pujian dari manusia. Maka sia-sia, sholatnya sia-sia, betul? Kemudian perbuatan lainnya sia-sia. Karena nggak lillah, nggak ada tauhid di dalamnya. Nggak karena Allah, nggak ikhlas. Semuanya sia-sia. Ya. Jadi makanya ketika kita mau berbuat baik, pertama itu tauhid yang kokoh. Tauhid itu nanti melahirkan, tauhid itu apa sih? Mengesahkan Allah, tidak menduakan Allah, beribadah hanya kepada Allah, tahu dan yakin dan percaya bahwa segala sesuatu ciptaan Allah Subhanahu wa taala akan melahirkan setiap kali kita berbuat kebaikan, perbuatan kebaikannya itu lillah karena Allah ikhlas. Kalau sudah ikhlas, amal-amal baiknya itu nanti akan dibantu dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berbuat baik apapun, kalau tauhidnya kokoh jadi ikhlas. Syarat diterimanya ibadah apa? Ikhlas karena Allah. Begitu ya teman-teman semua. Jadi tadi diumpamakan kalau tauhidnya sudah kokoh, maka nanti akarnya kuat, cabangnya menjulang ke langit, pohon-pohonnya berbuah ya. Allah memberikan perumpamaan amal soleh itu seperti pohon tadi itu. Pohon tadi itu. Jadi diawali teman-teman berbuat baik tadi, senyum, senyum yang ikhlas. Teman-teman buat makanan untuk orang, kasih makanan sodakoh, sodakoh yang ikhlas. Itu buah pahala di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tapi sebaliknya, kalau kita melakukan berbagai macam amal-amal kebaikan, tapi tauhid yang nggak kokoh, akhirnya jadi nggak ikhlas. Lawan ikhlas adalah riya ya teman-teman semua.
Semuanya nggak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman lihat surah Az-Zumar ayat 65, kata Allah Subhanahu wa taala, "Jika kamu persekutukan Rabbmu, niscaya Allah akan menghapuskan amalan-amalanmu." Jadi kalau sudah menduakan Allah, tauhidnya nggak kokoh, sudah nggak ikhlas, teman-teman mau melakukan amal soleh apapun dalam kehidupan ini nggak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingatkan kisah bagaimana di hari akhir ada orang yang mengatakan, ya Allah saya mati syahid. Kata Allah, nggak bohong. Kamu nggak mati syahid. Kamu mati syahid sengaja supaya kamu dipuji-puji orang. Orang yang menyangka mati syahid ini justru dibawa ke neraka sama Allah. Orang kedua bilang, ya Allah saya belajar Quran, saya hafal Quran. Enggak, kamu bohong, kata Allah. Kamu belajar Quran bukan karena Allah, bukan karena aku, tapi karena ingin dipuji-puji oleh orang lain. Orang yang menyangka dirinya menghabiskan waktu ngafalin Quran ini justru dibawa ke neraka Allah karena Qurannya. Kenapa? Karena nggak ikhlas. Orang ketiga, saya sedekah ya Allah. Bohong, kamu sedekahnya supaya dipuji-puji, bukan ikhlas. Amal solehmu itu nggak ada ikhlas-ikhlasnya sama sekali. Amal solehmu itu karena orang lain, karena mau dilihat oleh orang, mau dipuji-puji oleh orang. Dia yang menyangka bahwa selama ini banyak sodakohnya, justru dengan sodakohnya itu masuk ke neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi teman-teman semua, perbuatan baik yang kita lakukan, dasarnya adalah semua amal saleh harus tauhid dulu, kokoh dulu tauhidnya, mengesahkan Allah dulu, tidak menduakan Allah, bersandar, berdoa hanya kepada Allah. Kemudian lahirlah sifat yang namanya ikhlas. Ikhlas ini menjadi kunci kita dalam melakukan semua amal-amal soleh kita supaya diterima oleh Allah SWT. Kalau sudah amal soleh kita diterima, nanti Allah akan bantu kita pada saat kita dalam kehidupan yang susah, seperti yang Uma ceritakan tadi. Banyaklah teman-teman semua orang yang melakukan berbagai macam susah payah kebaikan-kebaikan. Haji misalnya, justru hajinya bisa sia-sia. Kenapa? Karena perbuatan syiriknya, karena nggak ikhlasnya, karena nggak kokoh tauhidnya misalnya. Jadi perhatikan utama itu akidah atau tauhid terlebih dahulu sebelum memperhatikan amal-amal soleh lainnya. Sebelum kita memperhatikan perbuatan-perbuatan baik lainnya. Begitu ya teman-teman semua. Jadi kita tahu bahwa balasan dari amal kebaikan adalah amalan kebaikan selanjutnya. Makanya dikatakan ciri-ciri orang yang puasa Ramadannya diterima adalah dia tetap istiqamah dengan ibadah-ibadahnya. Itu ciri Ramadannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Ramadan dia sholat malam, ketika Ramadan dia ngaji, tadarus Quran, ketika Ramadan dia puasa, ketika Ramadan dia nggak gibah, dia jaga lisannya. Setelah Ramadan masih melakukan begitu, artinya masih tetap jaga puasanya, masih jaga sholat malamnya, kemudian masih jaga masih jaga sodakohnya misalnya, itu tanda diterimanya amal ibadahnya ketika bulan Ramadan. Begitu pula kalau kita sering dengar haji mabrur, umroh mabrur, umroh atau haji yang diterima oleh Allah, ciri-cirinya apa? Setelah haji atau setelah umroh, sama ibadahnya. Waktu di Mekah misalnya, sholat malamnya, Qurannya, Masya Allah. Nanti ba'da haji atau ba'da umroh, sama perilakunya, itu tanda bahwa haji dan umrohnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dinamakan dengan balasan dari amal kebaikan adalah amalan kebaikan selanjutnya. Pintu pembuka amalan kebaikan selanjutnya. Barang siapa melaksanakan kebaikan, lalu dia melanjutkan dengan kebaikan lainnya, maka itu adalah tanda diterimanya amalan yang pertama. Begitu pula barang siapa yang melaksanakan kebaikan, lalu justru malah dilanjutkan dengan kejelekan, maka itu tanda tertolaknya atau tidak diterimanya amalan kebaikan yang telah dilakukan. Jadi caranya gampang ya untuk melihat amalan kita ini diterima oleh Allah nggak ya? Lihat aja, kita ikuti nggak dengan amalan kebaikan selanjutnya. Atau amalan kebaikan yang sudah kita lakukan ternyata kita ikuti dengan keburukan, itu tandanya kebaikan yang kemarin tertolak. Begitu teman-teman sekalian, wallahu a'lam. Baik. Baik, berikutnya teman-teman semua, kita lihat dalam surah At-Talaq ayat 2 sampai 3 ada kalimat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbu. Barang siapa yang bertawakal, bersandar, berserah kepada Allah, Allah akan mencukupkan keperluannya. Apa maksudnya? Kalau seandainya manusia betul-betul bertakwa, berusaha dekat kepada Allah, berusaha menjauhi larangan Allah, bertawakal, bersandar kepada Allah, maka sungguh Allah akan mencukupi urusan dunia dan agama mereka. Allah bantu mereka dalam kehidupan mereka. Kalau mereka bertakwa, bertawakal kepada Allah, dan tadi beramal salih, Allah bantu engkau teman-teman sekalian. Jangan khawatir. Dalam kehidupan kita, di antara kita pasti ada masanya Allah kasih ujian dahsyat yang tiba-tiba kayak mimpi aja rasanya. Tiba-tiba ini mimpi atau enggak ya, tiba-tiba.
Tapi sepanjang engkau bertakwa, bertawakal kepada Allah dalam surah At-Talaq ayat 2 dan 3, Allah akan mudahkan urusanmu. Ditambah engkau beramal soleh, berbuat baik. Berbuat baik tadi apa? Untuk kembali pada dirimu sendiri. Jadi jangan kita malas berbuat baik. Jangan kita setiap hari itu kalau ada potensi, ada kesempatan berbuat baik, jangan dilewatin. Karena itu akan menolong kita, teman-teman semua. Di satu hari nanti, pada saat mungkin gak ada orang yang bisa tolong kita, yang bisa tolong kita siapa? Amal kebaikan kita. Oma mau cerita satu lagi sebelum kita nyambung lagi berikutnya. Ini juga sering Oma ceritakan dalam ceramah-ceramah Oma. Teman-teman ingat kisah 3 orang yang terjebak di dalam gua kan? 3 orang terjebak di dalam gua. Jadi mereka sedang berjalan-jalan, tiba-tiba hujan badai, lalu mereka berlindung di dalam gua. Tiba-tiba ada batu yang besar menggelinding dan menutup pintu gua. Mereka mendorong pintu itu nggak bisa-bisa. Akhirnya mereka melakukan apa? Melakukan tawasul, melakukan perantara dengan amal-amal soleh mereka, dengan kebaikan-kebaikan mereka. Orang pertama mengatakan, aduh gimana nih kalau kita di sini, kalau kita meninggal dunia, kasihan keluarga kita nggak ada yang tahu. Jadi orang pertama bilang, ya Allah, saya pernah berbuat baik ya Allah. Saya berbakti kepada orang tua saya kasih makan, kasih minum orang tua saya yang sudah sepuh ya Allah. Dan Allah lihat itu amal baik. Lalu Allah geser batu itu sedikit. Ternyata amal baik itu bisa membuat doa kita cepat didengarkan oleh Allah. Dan Allah bantu kita pada saat nggak ada yang tolong kita. Orang kedua bilang, ya Allah, saya pernah mencintai seseorang. Ada kesempatan kami bisa berbuat buruk pada masa itu. Nggak ada siapa-siapa. Dia pun suka sama saya pun suka sama dia. Kami bisa melakukannya. Sesuatu yang engkau benci. Tapi saya tinggalkan dia karena saya takut padamu, ya Allah. Dan Allah lihat itu perbuatan baik. Itu perbuatan baik yang nggak mudah dilakukan loh. Sama-sama saling cinta, sama-sama saling suka, ada kesempatan bersama. Tapi dia tinggalkan kekasihnya hanya karena ketakutannya kepada Allah. Maka Allah geser batu itu. Orang ketiga bilang, ya Allah, saya memberikan gaji pegawai saya, ya Allah. Nggak ada yang saya kurang-kurangi, ya Allah. Allah nilai itu juga sebagai sebuah amal soleh, amal kebaikan. Allah tolong, Allah geser batunya. Sehingga mereka selamat bisa keluar dari gua. Nggak ada yang bisa tolong mereka. Nggak ada satu manusia pun yang bisa tolong mereka kecuali Allah melalui perantara. Tawasulnya apa? Amal soleh mereka. Perantaranya apa? Kebaikan-kebaikan mereka. Jadi kalau teman-teman dalam kondisi sulit, kondisi genting, itu amal soleh yang bantu teman-teman untuk menyelamatkan kehidupan teman-teman di dunia dan juga di akhirat. Baik, kita lihat lagi teman-teman sekalian, ya, dalam surah Luqman, surah ke-31 di dalam Al-Quran, Luqmanul Hakim itu orang yang bijaksana. Luqmanul Hakim itu memberikan nasihat kepada anaknya dari Luqman ayat 13 sampai 19. Salah satunya, Luqmanul Hakim itu mengingatkan anaknya dalam surah Luqman ayat 16. Apa kata Luqmanul Hakim kepada anaknya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Luqman 16. Ya bunayya, innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Dalam surah Luqman ayat 16, Luqman menasihati anaknya, wahai anakku sayang, sesungguhnya kalau ada perbuatan seberat biji sawi, perbuatan yang sangat kecil yang berada dalam batu atau di langit atau dalam bumi. Perbuatan yang kecil yang nggak kelihatan sama siapapun. Niscaya Allah akan membalasnya. Sesungguhnya Allah maha halus lagi maha mengetahui. Maka Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan ayat ini adalah wasiat yang berharga yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Kisahnya Luqman kepada anaknya supaya orang lain bisa mencontoh. Kebaikan maupun keburukan walaupun seberat biji sawi ataupun walaupun sekecil apapun, pasti Allah akan mendatangkan balasannya, teman-teman semua. Kalau amalan yang engkau lakukan sekecil apapun, orang nggak lihat, orang nggak tahu, Allah pun akan membalasnya. Kejahatan yang engkau lakukan, orang lain nggak lihat pun Allah akan mendatangkan balasannya. Jadi Luqmanul Hakim hendak menasihati anaknya, ayo hadirkan perasaan engkau diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berbuat baik itu nggak berpengaruh teman-teman semua. Mau berbuat baik dilihat orang kayak mau dipuji, nggak dipuji, dicaci maki nggak peduli. Kita nggak mencari perhatian manusia, kita cari perhatian Allah Subhanahu wa taala. Kita konsisten, istiqamah dalam perbuatan baik kita. Pun perbuatan buruk. Perbuatan buruk kalau kita lakukan kita tahu Allah sedang lihat kita, maka kita berhati-hati dalam setiap niatan buruk yang hendak kita aplikasikan. Sebenarnya surah Luqman ayat 16 ini hampir senada dengan surah Al-Zalzalah ayat 7 sampai 8 ya.
atau surah Al-Anbiya ayat 47. Surah Al-Anbiya ayat 47 bunyinya, kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tidak dirugikan seseorang barang sedikit pun. Dan jika amalan itu seberat biji sawi, pasti kami akan mendatangkan pahala dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Al-Anbiya 47. Atau surah Al-Zalzalah 7 sampai 8, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebiji zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Kita buat baik bukan buat siapa-siapa, kita buat baik untuk diri kita sendiri. Karena Allah Subhanahu wa taala. Dan juga perbuatan zalim yang tersembunyi sedikit pun. Dalam surah Luqman, innallaha latifun khabir. Sesungguhnya Allah lagi, maha halus lagi maha mengetahui. Perbuatan sekecil apapun kezaliman yang kau sembunyikan, Allah pun akan membalasnya. Begitu teman-teman semua. Jadi ini uh, penyemangat bagi kita untuk kita berpikir membuat baik apa ya, membuat baik apa ya, gitu ya. Uh, Mbak ingin menyampaikan teman-teman semua bahwa apapun yang kita lakukan itu akan berefek kepada diri kita. Ada seorang ulama mengatakan kebaikan itu tidak akan pernah usang dan dosa tidak akan pernah dilupakan, sedangkan Allah pembalas tidak akan pernah mati. Lakukan saja apa yang engkau suka, sebagaimana engkau berperilaku, maka demikianlah balasan yang akan engkau rasakan. Suka-suka mau buat apa, tapi demikianlah balasan yang akan engkau rasakan, ya. Makanya Al-Isra ayat 7 tadi Uma katakannya, jika kamu berbuat kebaikan, maka berbuat baik bagi dirimu sendiri. Dalam surah Al-Qasas ayat 77, teman-teman lihat di situ. Dan berbuat baiklah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berbuat baik kepadamu. Teman-teman berbuat baik pada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kehidupan teman-teman. Allah sudah bantu kehidupan teman-teman berkali-kali kan. Allah sudah menolong kehidupan teman-teman berkali-kali. Allah selesaikan permasalahan teman-teman. Allah sudah kasih kebaikan kepada teman-teman. Kini giliran teman-teman yang berbuat baik kepada hambanya Allah. Kata Allah dalam surah Al-Qasas 77, berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Terlalu banyak kebaikan Allah kepadamu. Maka balas itu dengan cara berbuat baik pula kepada hamba-hamba Allah lainnya. Kita lihat teman-teman sekalian, maksud dari ayat tadi ya, berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Kita ingat-ingat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita, memberikan berbagai macam nikmat tanpa balasan ya. Maka begitu pula dengan kita teman-teman semua. Seharusnya ketika kita berbuat baik tanpa meminta balasan. Sebagaimana Allah memberikan berbagai macam kebaikan kepada kita, Allah nggak minta balasan. Maka kita pun berbuat baik kepada hambanya Allah tanpa meminta balasan. Berbuat kebaikan bisa dalam hal apapun teman-teman semua. Bisa dengan pikiran, bisa dengan perbuatan, bisa dengan harta, tenaga, dan sebagainya. Dalam surah Al-A'raf ayat 56, ada kalimat, sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Kasih sayang Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Maka, jadikan perbuatan baik itu jadi kebiasaan dalam kehidupan kita. Kalau kita mau mendatangkan rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah dalam kehidupan kita. Setiap hari berpikir di kepala kita, kita mau berbuat baik apa ya? Kita mau melakukan sesuatu apa ya? Gitu ya, untuk menjadikan diri kita hari-harinya penuh dengan amal saleh. Berlari teman-teman sekalian, fafirru ilallah, berlari menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua orang sedang lari, semua orang sedang lari menuju kepada Allah. Kalau Uma boleh cerita, kemarin ketika Uma haji jam 2 pagi, Uma kan waktu Ibu Uma di ICU selalu ke Mekah ke Ka'bah itu jam 2 pagi sampai jam 6 pagi. Jam 2 pagi itu orang-orang udah lari ke masjid. Lari teman-teman semua supaya bisa tawaf, lari dengan penuh semangat dengan bajunya yang rapi gitu ya, dengan baju putihnya, dengan kain ihramnya itu rapi. Semuanya lari, 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 lari. Belum waktu sholat, lari semuanya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kembali ke Indonesia, kalau leha-leha itu ngerasa ya Allah, semua orang lari loh di kota Mekah itu. Kemana aja kita selama ini? Adzan berkumandang masih leha-leha sama masih santai-santai gitu. Fafirru ilallah, maka kita berlari kepada Allah Subhanahu wa taala. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Waktu kita nggak banyak, teman-teman sekalian, nggak banyak. Umatnya Rasulullah itu 60 sampai 70 tahun, nggak lama. Kadang-kadang di antara kita ada yang mati mendadak, teman-teman semua. Maka mati mendadak itu adalah sebuah kebahagiaan terbesar. Bagi siapa? Bagi mereka yang setiap harinya sudah beramal saleh. Dan kecelakaan terbesar bagi orang-orang mati mendadak yang tidak punya tabungan-tabungan amal saleh. Maka melakukan perbuatan-perbuatan baik itu akan membuka pintu kebahagiaan dalam kehidupan kita, akan mendatangkan ketenangan hati. Jadi kan
perbuatan baik itu menjadi sebuah kebiasaan. Dan perbuatan baik itu artinya apa? Sebagai satu langkah lebih dekat untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali kita berbuat baik, maka sebagai satu langkah kita lebih dekat lagi untuk mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Begitu teman-teman semua, ya. Teman-teman lihat dalam surah Al-Hajj ayat 77, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah dan sembahlah Allah dan berbuat kebaikan agar kamu beruntung." Jadi dalil dalam judul kali ini, berbuat baik agar kamu beruntung, itu diambil dalam surah Al-Hajj ayat ke-77. Engkau beriman, engkau ruku, engkau sujud, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sembahlah Allah, ya, hablum minallah dan hablum minannas, berbuat baiklah kepada sesama manusia agar kamu beruntung. Jadi kalau mau jadi orang yang beruntung, maka hablum minallah, hablum minannas, berbuat baik. Hari ini juga teman-teman sekalian, tanggal 25 lebih tepatnya, itu bertepatan dengan Hari Guru. Uma ingin menyambungkan perbuatan baik itu dengan Hari Guru, ya, tanggal 25 November itu bertepatan dengan Hari Guru. Termasuk salah satu cara kita berbuat baik, teman-teman semua, adalah menghormati guru dan berterima kasih kepada guru. Uma mau kaitkan karena bertepatan dengan Hari Guru, ya teman-teman semua. Seorang penuntut ilmu itu wajib menghormati guru yang telah mengajarkannya. Wajib beradab kepada gurunya. Wajib berterima kasih kepada guru yang telah mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepadanya. Jadi itu bagian dari berbuat baik, teman-teman semua. Apa kata Rasulullah SAW? Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati yang lebih tua dan tidak menyayangi yang lebih muda dan tidak mengetahui hak seorang yang berilmu. Nggak mengetahui hak gurunya. Hak gurunya itu apa? Dihormati. Dulu kita buta, kita gelap, kita nggak tahu apa-apa. Tapi guru kita mengajarkan kita sampai akhirnya kita bisa mengenal Allah. Guru kita mengajarkan kita banyak hal sampai akhirnya kita bisa tahu sebuah ilmu. Maka salah satu cara berbuat baik adalah kita menghormati dan beradab dengan guru-guru kita. Kemudian Uma ingin sampaikan lagi, ya, siapa yang memperoleh kebaikan dari orang lain, hendaklah dia membalasnya. Kebaikan apapun. Orang lain kasih kita kebaikan dari hartanya, tenaganya, ilmunya, nasihat-nasihatnya, apapun. Kalau ada orang berbuat baik kepada kita, dalam agama kita diajarkan, kita harus membalasnya. Kalau kita tidak menemukan sesuatu untuk membalasnya, kita puji-puji orang tersebut di orang lain. Dan itu cara kita bersyukur, ya, cara kita berterima kasih. Kemudian kalau kita menyembunyikan dia tuh baik, tapi kita nggak pernah puji-puji di depan orang lain, kita menyembunyikannya, berarti kita telah mengingkari kebaikannya. Begitu teman-teman semua. Ya, dikatakan teman-teman semua dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Ibnu Umar berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang meminta dengan mengataskan nama Allah kasih, dan siapa yang berbuat baik kepadamu, balaslah kebaikannya, kata Rasulullah. Kalau engkau nggak mampu membalas kebaikannya, maka selain puji-puji tadi, caranya berterima kasih, berikutnya adalah doakan dia, doakan. Berdoa itu termasuk berbuat baik, ya teman-teman semua. Doakan orang yang telah berbuat baik kepadamu sampai engkau yakin bahwa engkau telah memberikan balasan yang setimpal kepadanya atas kebaikan dia selama ini. Jadi berbuat baik itu luas, teman-teman semua. Apapun yang lillah karena Allah, ingat tadi karena Allah supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena syarat diterimanya ibadah adalah lillah karena Allah. Amal ibadah, ya, sekecil apapun itu, termasuk doa yang engkau berikan kepada orang yang telah berjasa dalam kehidupanmu. Sampai kapan sih doakan dia? Sampai engkau yakin kau telah membalas dia. Kalau engkau nggak yakin kau bisa membalas, doakan terus. Makanya kita doa terus untuk orang tua karena kita tahu kita nggak pernah balas, nggak pernah bisa balas orang tua kita kan. Jadi dalam agama kita berbuat baik adalah salah satunya mendoakan. Kau nggak bisa kan membalas kebaikannya yang begitu dahsyat, engkau doakan dia setiap saat sampai engkau yakin kau telah membalas kebaikan-kebaikannya. Begitulah teman-teman semua, terakhir dari Uma sebelum Uma jawab satu dua pertanyaan. Teman-teman lihat dalam surah Yasin ayat 12, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang yang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, Lauhul Mahfuz. Apa maksudnya? Sesungguhnya Allah menghidupkan orang-orang yang mati, lalu Allah menuliskan apa yang telah mereka kerjakan. Yang mereka telah kerjakan di dunia apa nih? Biar dapat pahalanya. Dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Amal jariahnya apa? Kebaikan-kebaikannya apa? Yaitu bekas-bekas yang ditinggalkan. Kebaikan-kebaikannya selama di dunia apa? Itu yang menjadi amal jariah kepadanya. Bukankah kalau orang meninggal dunia ada 3 hal yang terus mengalir untuknya? Ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah, dan doa anak yang soleh.
Jadi kalau kita meninggal dunia, Allah tidak hanya memperhitungkan apa yang telah kita lakukan, tapi bekas-bekas efek-efek kebaikan yang terasa oleh orang lain. Itu yang menolong kita, teman-teman semua. Jadi, jadilah orang-orang baik. Kalau kita meninggal dunia, orang nggak ingat rumah kita sebesar apa, mobil kita semewah apa, kita cantiknya seperti apa, kita tampannya seperti apa. Enggak. Ketika kita meninggal dunia, yang teringat di hati dan pikiran setiap orang adalah kebaikan-kebaikanmu. Betul kan? Kebaikan-kebaikanmu yang teringat dan terkesan di dalam hati orang-orang itu. Jadi, kalau kita mau menjadi orang yang beruntung di dunia dan di akhirat, adalah setiap hari selalu berburu bagaimana caranya bisa terus beramal soleh, berbuat baik. Apapun itu, berbuat baik hablum minallah dan berbuat baik hablum minan nas. Bahkan sekedar kata Rasul, engkau menyapa saudaramu dengan senyuman. Uma selama di UK ini, teman-teman semua, itu semua orang, ya semua orang, hampir semua orang yang Uma temui, morning, how are you? Bukan orang Islam, tapi ramah, ya menyapa. Maka kita juga begitu. Kita diajarkan oleh Rasulullah, kalau ketemu sama saudara kita, ucapkan salam, ucapkan doa sama orang yang engkau kenal maupun yang engkau tidak kenal, ya. Kau tahu dia seorang Muslim, kau ucapkan assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Itu bagian dari engkau sedang berbuat baik karena engkau mendoakannya. Jadi lisanmu berbuat baik, kemudian hari-harimu berbuat baik, minta sama Allah untuk dikasih kekuatan dan panduan untuk bisa nabung terus amal-amal solehnya, supaya nanti kalau ada apa-apa, Allah juga bisa bantu kita insya Allah dalam keadaan kita sulit di dunia maupun di akhirat insya Allah.